Oke, selamat merayakan hari Pentakosta. Oke, di lembah pujian hari ini, di jam ini, Bapak Gembala Senior kita menyampaikan firman Tuhan, releasing the power of Holy Spirit. Dan di tempat ini kita receiving the power of Holy Spirit. Ya, kita sudah lama, bertahun-tahun kali ya, bahkan mungkin ada yang baru di tempat ini pada waktu gedung ini jadi. Mungkin saudara tidak pernah mendengar pengajaran atau firman tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Padahal waktu Tuhan Yesus belum meninggalkan para murid, sebelum dia kembali ke sorga, dia memberikan satu pesan. Ini pesannya kan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dia katakan, tetapi Tuhan Yesus loh ini yang ngomong ya kepada para murid waktu itu, kamu semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus gak ngomong begini saudara, kamu akan menerima kuasa kalau kamu menguasai firman Tuhan. Enggak kan? Kamu akan menerima kuasa kalau kamu hafal ayat-ayat Alkitab. Tidak kan? Dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berpikir kita bisa menjadi saksi yang efektif, bisa melepaskan orang-orang yang terbelenggu dalam dosa, mencelikkan mata orang yang buta, dia nggak lihat kalau dia mengoperasikan hidupnya di dalam kutuk. Kita pikir kita bisa membebaskan semua itu dengan perkataan kita yang fasih. Kita pikir kita bisa memberikan teori-teori untuk orang bisa ngalami kuasa Tuhan. Yo, betul nggak? Makanya kenapa saya tadi pagi saya teringat lagu itu dan saya ingin Pak Linus bawakan karena kita mesti sadar. Ada orang sudah dikasih pengajaran puluhan tahun nggak berubah karena hatinya terbelenggu. Betul nggak? Saya rasa kita 2 tahun ini sudah mengajarkan tentang hati kan. Tapi nggak berubah juga karena memang ada belenggu yang mengikat. Atau mungkin dia buta, dia nggak melihat. Kalau dia memang di luar jalur daripada kebenaran yang akan mendatangkan kuasa dalam hidupnya. Nah kita nggak sadar, kita mencoba berupaya, berusaha melakukan dengan banyak pengajaran, banyak doktrin yang kita anggap bisa membereskan. Waktu saya merenungkan, ini kan 15 tahun lalu lah ya. Waktu saya masih aktif mengajar SOM di Lembah Pujian. Saya itu paling sering dikasih jadwal materinya tentang Holy Spirit. Maka itu saya merenung, iya ya. Kenapa kok dulu kita belajar, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, sekarang kita jadi seolah-olah sepertinya nggak ada lagi pengajaran itu. Dan kita jarang bicara tentang kuasa Tuhan yang sebenarnya ada dalam kita lewat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Maka itu hari ini saya akan bicara ini.
Pengajaran penting. Doktrin penting. Saudara tahu Alkitab sangat penting. Tapi persoalannya Tuhan Yesus ngomong jangan kemana-mana dulu. Jangan ngajar dulu. Jangan jadi saksiku dulu. Dia ngomong sebelum kamu menerima kuasa. Jadi maksudnya apa? Ada sesuatu yang dalam bahasa saya di perjanjian lama disebut kutuk. Yang membuat orang memang tahu pun gak bisa melakukan. Apalagi gak melihat, apalagi gak tahu. Nah perlu ada satu terobosan, perlu ada breakthrough, perlu ada kuasa dulu bekerja untuk membebaskan. Setelah itu baru dia diajar. Setelah itu baru dia dikasih doktrin. Yang mempermudah dia untuk bisa mengerti Alkitab dengan benar. Kan begitu ya. Oke. Saya tahu di tempat ini juga ada banyak kita, karena kita mencoba berusaha selama masa, ada kabar baik ya. Life will be normal again. Jadi gak usah panik lagi. Ya kan? Kita sudah normal saudara. Jadi relax saja ya, gak usah tegang. Maskernya diturunkan dikit juga boleh udah. Supaya kita bisa bernafas dengan lega. Tadi saya mau ngomong apa kok lupa jadian. Turunin masker gara-gara ya. Oke. Nah. Kuasa yang dimaksudkan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Itu kan di dalam bahasa asli dunamis. Dunamis. Dan dari kata dunamis, dari akar kata dunamis muncul dua kata. Mungkin lebih, tapi yang kita pakai selama ini dua kata. Yaitu dynamite atau dinamit dan dynamo. Dinamo. Nah sekarang kita belajar pelan-pelan untuk dua hal ini ya. Saya harap saudara nangkep, setelah itu kita praktek. Dinamit itu kita tahu kan, itu alat atau bahan pembuat bom, bahan peledak. Jadi kuasa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu kuasa yang seperti bahan peledak. Yang bisa meledakkan, menghancurkan saat itu juga. Jadi ada kuasa-kuasa, ada kelemahan-kelemahan, ada persoalan-persoalan yang memang gak bisa diselesaikan pelan-pelan. Ada yang harus dibom seketika. Dihancurkan dulu. Setelah itu dibangun lagi pelan-pelan. Ya. Kemudian yang kedua ada kuasa yang disebut dinamo. Dinamo itu adalah alat perubah dari energi kinetik menjadi energi listrik. Hari ini saya jarang lihat sih memang di sepeda-sepeda yang dipakai oleh teman-teman yang suka goes. Nggak ada ya, kalau dulu zaman saya ada itu. Di ban sepeda itu ada seperti botol kecil. Kalau mau ngidupin lampu di malam hari, itu botol itu ditempelin di ban. Terus di atas botolnya itu ada kayak tutup yang bisa berputar. Mengikuti di mana roda kita berputar. Roda kita muter, dia ditempelin, dia nunut. Apa nunut itu? Ikut numpang, muter di roda kita. Nah waktu dia berputar itu kinetik namanya kan. Lewat alat kecil itu dirubah jadi listrik. Dan listriknya dipakai untuk menyalakan lampu sepeda. Jadilah terang. Kalau kita bersepeda malam, gak kelihatan kayak orang buta, bisa masuk ke selokan, bisa nabrak batu dan lain sebagainya. Gara-gara ada alat itu, gara-gara ada lampu yang akhirnya menyala, kita jadi bisa melihat. Akhirnya kita gak jatuh, akhirnya kita gak nabrak-nabrak. Akhirnya kita bisa menghindari segala hal yang ke depan bisa membahayakan kita. Nah itu kuasa yang dijanjikan Tuhan.
Tapi seringkali, oh ini tadi saya mau ngomong ini baru ingat. Seringkali kita nggak bisa ngelihat kan. Sudah tahu bakal bahaya. Karena nggak bisa ngelihat, dibantu oleh teman-teman di sekitarnya yang ngeliatin. Jangan, tapi ditabrak kan. Contoh, teman-teman yang investasi dan rugi, ada yang di sini yang investasi dan rugi? Ada nggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Banyak kok yang rugi. Ya, nggak apa-apa, salah itu boleh. Tapi belajarlah dari kesalahan, kan gitu ya. Daripada saudara malu, saudara tutupi dan nggak pernah belajar. Nanti tahun depan ada lagi, jatuh lagi. Lebih baik saudara tahu. Lebih baik saudara mengakui, saudara justru tanya lebih detail. Supaya kalau ada lagi yang mirip-mirip, prinsipnya sama, jangan diikuti. Karena siapa jamin tahun depan, 2 tahun lagi, nggak muncul semua masalah-masalah yang membuat kita menderita hari ini. Karena nggak bisa melihat. Nah, tapi dikasih lihat, dikasih tahu, nggak percaya. Itu bukti dia nggak bisa ngelihat kalau ada bahaya di depan. Nah, terbukti memang juga waktu kita selama masa pandemi, kita mencoba menolong, selain kita langsung membagikan makanan, kita mencoba menolong sebenarnya membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan kecil, startup bisnis. Yang mudah-mudahan bisa menjadi alat untuk terus menghasilkan buat siapapun yang membutuhkan. Tapi dari seingat saya berapa ya? 15 orang kali ya waktu itu ya. Yang saya dengar cuma 1 orang saja yang masih melanjutkan. Sisanya rontok juga. Kenapa? Banyak alasannya, 1001. 1001. Saya tahu. Saudara berbeda pendapat dengan orang yang mengajarkan caranya. Betul nggak? Saudara mundur, kita mundur tidak mau melakukan lagi. Karena kita beda cara dengan orang yang membimbing kita, ngajarin kita caranya startup bisnis. Karena beda cara itulah akhirnya kita memutuskan untuk tidak mau melanjutkan. Pertanyaannya, caranya siapa yang lebih benar? Cara saudara atau cara yang akan ngajarin saudara? Coba dijawab. Cara siapa kira-kira yang lebih benar? Halo? Kalau cara orang-orang yang dibantu itu sudah benar, dia kan gak perlu dibantu kan? Betul apa enggak? Iya dong, dia kan sudah langsung bisa survive sendiri. Justru karena kita tidak survive, kita butuh orang lain untuk nolong. Tapi kalau ditolong ada beda cara, siapa yang harus nurut? Nah sekarang pertanyaannya saya nggak mempersoalkan saudara nurut apa enggak. Tapi kenapa saudara nggak bisa nurut? Kenapa? Kenapa? Hatimu terbelenggu. Sadar nggak? Hatimu terikat. Nah, saya tarik tadi ke perkataan saya. Dalam perjanjian lama, orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama, muter-muter tapi ingin hasil yang berbeda, kata Albert Einstein disebut gila. Betul? Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus, nggak berubah caranya, tapi ingin hasilnya beda. Itu kata Albert Einstein, gila. Kata perjanjian lama, kutuk. Saudara jangan pikir kutuk itu saudara salah kencing di sebuah pohon besar. Kemudian di situ ada penunggunya, dia ngamuk karena kena kencing saudara, terus saudara dikutuk. Jadi akhirnya nggak bisa berhasil seumur hidup. Jangan berpikir begitu. Kutuk itu karena saudara melakukan hal yang sama terus-menerus, yang menurut saudara benar, hasilnya tapi jelek. Terus-menerus saudara ngotot dengan cara itu, diberitahu pun gak mau, ditegur pun gak mau, dikasih tahu pun gak mau, tapi saudara berharap hasil yang berbeda. Itu saya sebut
Curse. Kutuk. Coba renungkan pelan-pelan, bener gak sih? Tapi kalau kita memang suka cerita-cerita klenik, kita anggap kutuk itu tadi. Nggak permisi lah lewat jalan yang di atau nggak tahu lah apapun itu. Tapi enggak lah, coba kita analogikan aja. Kita logikkan dulu. Bisa kok. Nah, tapi ada kabar baik buat saudara. Karena Tuhan tahu kita ini memang domba. Kenapa sih saudara dan saya disebut domba? Tahu nggak? Kenapa? Jangan tersinggung ya. Karena termasuk saya kan domba. Di sini aja gembala. Kalau di lembah pujian domba. Domba itu binatang yang memang bebal. Loh, domba itu binatang yang seringkali hari ini terperosok di lubang A, besok dia terperosok di lubang itu juga. Besok lusa dia bisa terperosok lagi di lubang yang sama. Terus menerus dia tidak pernah tahu bahwa di situ ada lubang yang bisa membahayakan dia. Dia lewat aja. Domba itu memang binatang yang dikenal bebal. Maka itu domba butuh gembala. Karena dia bebal. Harus ada gembala yang mengarahkan. Yang menuntun tiap langkahnya. Supaya dia tidak terperosok. Lah Tuhan Yesus ngomong saudara dan saya adalah domba yang butuh digembalakan. Nah terus kalau saudara tidak mau digembalakan oleh gembala komsel, oleh gembala sektor, oleh gembala wilayah dan lain sebagainya. Bagaimana saudara bisa tidak terperosok, tidak terjerat, tidak jatuh dan lain sebagainya. Jadi kita memang pada dasarnya adalah kata Tuhan loh, bukan kata saya. Seperti domba, orang yang bebal. Orang yang merasa sudah tahu, mengerti. Maaf, ekstrimnya, udah pinter. Tapi tidak memperlihatkan hasil yang kita percayai. Tidak menunjukkan tanda-tanda seperti yang kita yakini. Maka itu kita disebut domba. Kalau nggak salah Pastor Henry ya pernah berkhotbah tentang domba ya. Domba adalah binatang yang memang bebal. Saya nggak ngomong saudara bebal sih. Kalau nurut. Kalau nurut. Kalau mau diajar. Maka itu menurut saya. Kenapa saya 2 tahun yang lalu saya berbicara tentang nggak penting ritual. Nggak penting. Karena percuma kita melakukan ritual sebagus apapun. Kalau kenyataannya kita anggap bahwa setiap firman yang keluar cuman seperti menghibur kita. Cuman seperti kita nonton stand up komedi. Cuman seperti kita nonton drama-drama opera dan lain sebagainya atau bioskop. Yang saudara cuma lihat, saudara kagumi, saudara tepukin tangan, saudara yayakan. Tapi begitu keluar dari tempat pertunjukan tersebut, saudara gak niru jadi koboinya kan. Saudara gak niru jadi jagoannya kan. Saudara hidup biasa lagi. Seperti saudara hidup sebelum saudara nonton drama atau film tersebut. Dan tiap kali saudara datang ke tempat bioskop atau nonton sebuah drama. Apapun yang diceritakan, apapun yang dipertontonkan di situ. Tidak pernah merubah saudara dari kehidupanmu. Betul nggak? Betul kan? Ada di sini yang gara-gara senang nonton film Rambo 1 sampai 6 Rambo-nya. Terus mendadak saudara jadi tentara, jadi Rambo, hidup di hutan, ada nggak? Enggak kan? Tapi saudara seneng kan sama Stallone? Sampai nonton Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6 saudara nonton semua. Tapi saudara gak pernah jadi Stallone kan? Gak pernah jadi Rambo-nya. Cuman suka aja, tepuk tangan aja, happy aja. Nah sama kayak kita.
Kita dengerin firman. Kita ngomong, wah keren firmannya, bagus firmannya. Kita tepuk tangan. Tapi sudah lakukan enggak? Sudah komitmen mau melakukan enggak? Sudah tahu enggak itu kebutuhanmu? Sudah tahu enggak itu mengkoreksi kita? Sudah tahu enggak itu akan memperbaiki hidupmu di masa yang akan datang? Kalau tahu, ayo kita sama-sama belajar untuk lakukan. Nah seringkali kita cuman berhenti, cuman mengagumi setiap perkataan firman itu di tempat ini. Maka itu saya ngomong ritual nggak penting. Yang penting komitmen kita. Karena Tuhan nanti bisa mengajar kita nggak harus lewat ibadah kok. Nggak harus maksudnya ibadah yang kayak begini. Dia bisa mengajar kita. Petrus aja bertobatnya diajar oleh ayam jago. Ya kan? Bileam aja bertobatnya dikotbahi oleh keledai. Pertanyaannya gini. Apakah saudara mau sampai harus ditegur ayam? Apakah saudara minta sampai harus ditegur kambing? Kan lebih manusiawi ditegur gembala komsel ya. Daripada sampai ditegur oleh kambing, keledai dan lain sebagainya. Kenapa sih gitu? Nah pada dasarnya kita memang susah untuk diajar. Iyalah. Termasuk saya kok kadang-kadang. Susah diajar. Tapi begitu kepentok, baru akhirnya mengakui dan mau. Nah pilihan di tangan saudara sih. Karena Tuhan itu kasih, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu mencintai kita. Kalau memang gak bisa dikasih pengajaran, gak bisa lagi diingatkan oleh hamba-hambanya, ya kadang-kadang kita harus dibenturin memang. Nah tugas kita yang melayani, gembala komsel, mentor-mentor saudara, tugas kita adalah menghindarkan saudara sampai kebentur. Gak perlu sampai kebentur. Itu ya, oke. Apa kuasa yang menghancurkan pekerjaan iblis itu tadi? 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau Allah tidak memberikan roh ketakutan, berarti yang suka memberikan roh ketakutan siapa? Kan gitu aja, logikanya gampang ya. Kalau Allah memberikan keberanian, iblis lalu memberikan ketakutan. Kalau Allah memberikan sukacita, iblis pasti memberikan duka cita, gitu ya. Selalu kebalikannya kan? Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan setelah dengar baik-baik ini, ketertiban. Tertib. Kalau kita nggak bisa ditertibkan memang. Kalau kita susah ditertibkan, memang jangan-jangan belum ada Roh Kudus dalam saudara. Ya. Loh, Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Oh iya, saya tahu. Murid-murid waktu Tuhan Yesus ngomong tadi di Kisah Para Rasul, udah percaya Tuhan Yesus belum? Murid-murid tadi itu. Sudah kan? Tapi nanti setelah baca nanti ada ayat-ayat yang luar biasa nanti. Dia sudah percaya. Tapi toh tetap Tuhan masih ngomong apa? Tunggu. Kamu akan menerima kuasa nanti. Kalau Roh Kudus turun. Loh dan terbukti memang waktu Roh Kudus belum turun. Coba saudara bayangkan. Seorang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus itu loh. Kenapa kok diizinkan Petrus yang menyangkal ya? Kok enggak Thomas? Kalau Thomas yang menyangkal, saudara pasti maklum. Kenapa? Yesus bangkit aja dia nggak percaya. Kan gitu kan? Tapi Petrus bayangin, Tuhan Yesus baru mau ditangkap aja, dia mengeluarkan pedangnya dan rela mati buat Tuhan. Bayangin saudara. Betapa saudara menilai segede apa itu imannya Petrus. Loh iya kan?
Jadi cerita dalam Alkitab itu gak kebetulan, memang disetting seperti itu. Saudara harus tahu ya, Tuhan kita adalah set the end from the beginning. Dia sudah tahu akhirnya dari awal. Dia sudah men-setting kehidupan ini, dari awal dia sudah tahu akhirnya bakal apa. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Makanya kenapa Petrus? Dia tahu emosinya Petrus yang meledak-ledak. Petrus mengeluarkan pedangnya. Seolah-olah seperti paling beriman di antara 12 murid hari itu. Seolah-olah yang paling militan di antara 12 murid hari itu. Betul kan? Seolah-olah adalah orang yang paling cinta Tuhan di malam itu. Tapi beberapa jam berselang, Petrus juga orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Sudah bisa lihat keadaan yang kontras ini? Kenapa? Kenapa? Karena kecintaannya Petrus, mungkin imannya Petrus, cuman dibangun atas dasar emosinya dia saja. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Cuma atas dasar emosi. Waktu dia mendengar dan melihat selama dia beberapa tahun bersama Tuhan Yesus. Bisa gak sih saudara juga begitu? Emosi. Karena mungkin saudara dikasih quote-quote sama Pastor Henry yang memang fasih lidah. Wah, quote-quote-nya bagus-bagus, keren-keren. Wah, saudara emosi. Langsung saudara komitmen hari itu juga. Pulang dari tempat ini, ku jual semua hartaku akan ikut Tuhan. Beberapa jam kemudian, setelah pulang dari gereja, saudara makan dulu ke kafe, mampir dulu ke sebuah toko, beli apa, pulang, duduk di meja, sudah merenung. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya aku jual seluruh harta milikku? Betul enggak? Seringkali kita terprovokasi aja. Kemudian emosi kita dibangkitkan. Terus kita seolah-olah ngambil keputusan seperti sudah beriman. Padahal itu cuma emosi. Maka itu Tuhan Yesus ngomong, dia tahu. Tuhan tahu nggak? Tahu lah. Tuhan tahu. Semua kita memang suka begitu. Makanya dia ngomong tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu akan menerima kuasa nanti. Kalau Roh Kudus turun. Nah betul. Begitu Roh Kudus turun waktu Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Hari itu. 10 hari setelah hari itu ya, hari Pentakosta, hari ini nih. 2000 tahunan yang lalu. Di loteng atas, waktu Roh Kudus dicurahkan. Sejak hari itu, sampai disalib terbalik pun, Petrus tidak lagi menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak lagi bergerak berdasarkan emosinya. Dia benar-benar bergerak berdasarkan iman dan kuasa yang ada dalam dirinya. Dan terbukti kan? Nah saudara lihat, kalau saudara lihat film Passion of Christ, yang nanya Petrus waktu itu, kamu kan muridnya Tuhan Yesus. Itu cuma gadis kecil saudara. Gadis kecil. Yang harusnya Petrus bisa bilang, "Shh, ini." Betul gak sih? Harusnya Petrus cuma bisa kasih kode aja. Jangan rame-rame, bogem loh. Takut gadis itu udah gak ngomong dia. Tapi cuma gadis kecil yang ngomong, Petrus ketakutan. Dan dia langsung, bukan dia bilang. Bayangin. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, yang nanya dia bukan lagi gadis kecil. Mahkamah agama, hakim-hakim, orang-orang Farisi, orang-orang punya kuasa yang mengancam dia akan dipenjarakan, dihukum, disalib dan lain sebagainya. Tapi Petrus tidak pernah gentar lagi hari itu. Sekali Yesus tetap Yesus dia bilang. Ya, perlu saudara. Saya gak ngomong pengajaran gak perlu ya, pengajaran perlu. Tapi kita manusia biasa dan Tuhan tahu itu. Kalau enggak dia gak janjikan ini. Ya. Kemudian ini ayat yang sering sebut-sebut tapi sekarang saya mau bahas dari sisi yang berbeda. Kemudian kami murid-muridnya, ini TSI kalau nggak salah ya, TSI ya.
Kemudian kami murid-muridnya datang kepada Yesus secara diam-diam dan bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Ini ceritanya murid-murid dimintain tolong ngusir setan, anak kerasukan setan, sampai kayak orang sakit ayan mau loncat ke api, terus dimintain tolong orang tuanya untuk ngusir setan yang merasuki dia, nggak berhasil. Terus murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Kata Yesus, kalian tidak bisa mengusir setan itu keluar karena kalian kurang yakin akan kuasa Allah. Yang kukatakan ini benar. Kalau kalian mempunyai keyakinan sebesar biji sawi saja, kalian bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana. Dan pastilah gunung itu akan pindah. Dengan begitu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan. Oke, kita seringkali membahas iman sebiji sesawi. Iman sebiji sesawi aja, bisa nggak lihat biji sesawi? Nggak bisa kan? Iman sebiji sesawi aja bisa ngusir gunung. Saya mau tanya yang ngomong itu, imanmu sebesar apa? Sebesar biji jagung kah? Sebesar biji gandum kah? Saya mau tanya. Sementara kata Tuhan Yesus, kalau punya iman sebiji sesawi aja, gunung pindah. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Nah, yang ngomong merasa punya iman sebiji sesawi, bisa nggak sudah mengusir semua persoalan dalam hidupmu? Bisa belum? Belum kan? Berarti ada iman nggak? Sebiji sesawi itu di antara kita. Halo? Ayo kita berpikir hari ini. Kita sering kali ngomong sama orang yang lagi dalam persoalan. Percaya dengan iman. Sebiji sesawi aja. Gunung aja pindah. Kemudian waktu kita sendiri ditantang oleh persoalan yang lain. Dan gak bisa selesai. Pertanyaannya, adakah sebiji sesawi itu juga pada kita? Sebesar apa iman kita? Ada yang bisa tahu? Ada gak yang bisa ngukur? Iman saudara sebesar biji apa hari ini? Bingung kan? Bingung gak? Bingung. Nah Tuhan Yesus ngasih yang sederhana, gak usah bingung. Nah iman itu akan memberikan apa? Kuasa kan? Betul gak? Kalau engkau punya iman sebiji sesawi aja, kata Tuhan Yesus, kalian bisa, kalian kurang yakin akan kuasa Allah. Yang kukatakan ini benar. Kalau kalian mempunyai keyakinan sebesar biji sesawi saja, kalian bisa berkata bla 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 bla. Jadi persoalannya iman itu, yang sebiji sesawi itu bisa mendatangkan kuasa Allah. Betul ya? Kok tegang semua sih ini? Pandemi udah selesai. Gak usah tegang. Relax saja. Nah, gampangnya di kisah para rasul tadi Tuhan ngomong, kamu akan menerima kuasa, dia bilang. Simple kan? Kamu akan menerima kuasa, udah gak usah ngukur imanmu seberapa. Gak usah ngukur dulu deh. Bingung nanti kita. Tapi dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu ya memang saudara harus pegang dulu. Nah nanti pada waktu Roh Kudus sudah turun, seperti saya katakan, dia seperti dinamit yang melepaskan hatimu yang susah untuk apa bahasanya Antoni? Kalibrasi. Hatimu yang susah dikalibrasi itu akan bisa dikalibrasi. Karena yang membelenggu, diledakkan dulu. Saudara yakin gak? Saudara percaya gak? Yang suka khotbah, maksud saya bukan cuma Pastor Antoni, kan banyak yang suka khotbah kalibrasi hati kan. Sudah percaya enggak? Mereka juga banyak yang gagal mengkalibrasi hati. Apakah mereka semua sudah berhasil mengkalibrasi hatinya? Ya kan enggak tahu kita kan. Enggak tahu kan kita. Saya aja juga hari ini masih bergumul dalam beberapa hal untuk mengkalibrasi hati saya. Tapi teorinya tahu.
Tapi benar-benar mau mengkalibrasi hati kita untuk ikhlas rela. Taat kepada Tuhan, apalagi taat dengan sukacita. Gak gampang men. Sulit. Makanya Tuhan katakan, kamu akan terima kuasa yang memampukan kamu. Yang membuat kamu bisa nanti. Karena kuasa itu seperti dinamit yang meledakkan. Sebenarnya ada yang membelenggu dan mengikat hatimu. Gak tahu apa. Ada yang membelenggu dan mengikat kita sesungguhnya. Sehingga waktu kita tahu, teorinya pun tidak bekerja dengan baik. Bukan teorinya salah, teorinya udah benar. Tapi kitanya gak bisa melakukan teori itu. Karena kita terikat. Ngerti? Sama kan? Siapa yang jago main bulu tangkis saya ini. Pastor Budi, jago main bulu tangkis dia. Coba tangannya diikat, suruh main, bisa gak? Teorinya dia tahu, tenaganya ada, ngerti dia. Tapi kalau tangannya dibelenggu, diikat, gak bisa koknya dikop sama kepala, gak bisa. Ya kalau bola bisa, ini perlu dipukul sama tangan sama raket masalahnya. Gak bisa dia lakukan, sekalipun dia tahu tekniknya, dia tahu caranya. Karena ada yang membelenggu dia, butuh gunting untuk motong talinya dulu. Butuh Roh Kudus untuk menghancurkan belenggu-belenggu dulu dalam hati kita yang mau dikalibrasi itu. Oke? Nah, kemudian kuasa untuk hidup benar. Nah ini, saya tadi katakan toh, dari dinamo itu menghasilkan listrik, menghasilkan terang. Nah kuasa Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa jadi terang. Maksudnya untuk kita bisa hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Nah ini baru hal yang berbeda nanti. Setelah dihancurkan belenggunya, dicelikan mata yang buta, saudara sudah punya free will untuk melakukan kehendak Tuhan atau kedagingan, disinilah saudara harus milih nanti. Tapi saudara udah bisa, karena belenggunya sudah dihancurkan. Karena matanya udah dicelikkan dulu. Kalau saudara sekarang diajar firman Tuhan, saudara ngerti, saudara tahu, mau nggak saudara sekarang tinggal melangkah untuk hidup benar dan jadi terang. Di posisi ini. Bisa nangkep ya? Nggak terlalu jelimet kan? Bisa nangkep ya? Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong juga dalam kitab Yohanes 14 ayat 25 dikatakan begini. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Begini maksudnya. Saudara percaya kan kalau orang itu udah percaya Tuhan, baik, terus kemudian dia tiba-tiba melakukan hal yang melanggar firman, terus dia ngomong, iya aku kilaf. Aku kilaf. Bahasa kita, ya maklumlah, dia manusia bisa jatuh. Benar gak kira-kira itu ya? Benar kan? Iya benar. Sangat benar. Sama kayak Petrus. Udah percaya. Berani membela Tuhan Yesus. Beriman. Bisa kilaf dia menyangkal. Bisa. Kita pun bisa. Keluar dari tempat ini. Kita bisa melanggar firman Tuhan. Bisa. Nah, tetapi persoalannya adalah waktu kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada kuasa untuk hidup benar, ada kuasa untuk kita menjadi terang. Bedanya begini saudara, bedanya. Saudara gak langsung tiba-tiba jadi gak suka dengan pelanggaran. Saudara gak langsung tiba-tiba hawa nafsumu mati, tidak. Tetapi pada waktu saudara dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara juga tidak harus
dipenuhi Roh Kudus itu di tempat ini saudara berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Tidak harus. Tapi kalau mau silakan. Nah, saya dulu melakukan kesalahan, saya memaksa orang untuk melakukan. Orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya ngaku. Ternyata setelah saya belajar ini, saya renungkan, tidak harus. Tapi kalau dalam doa pribadi, silakan. Di sini pun kalau mau, enggak dilarang juga. Tapi kita tidak mengharuskan. Tapi yang membedakan orang dipenuhi Roh Kudus dan tidak adalah orang itu sebelum kilaf, dia dikasih pilihan. Sebelum kilaf, Roh Kudus mengingatkan. Betul gak sih? Kita kalau emosi itu sudah gak ingat apa-apa, gak ingat firman Tuhan, langsung main gebrak aja. Main maki aja. Betul gak sih? Tapi pernah gak waktu sebelum saudara memaki, sebelum saudara membanting peralatan rumah tangga, pernah gak sih ada firman yang keluar di hati saudara? Pernah gak? Gak pernah, belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus, ini bedanya. Satu kali, waktu saya masih aktif melakukan pekerjaan saya, perusahaan direct selling, saya kan punya banyak sales. Kemudian ada salah satu sales di tempat kita, itu adalah anak daripada seorang gembala. Saya belum gembala hari itu. Saya jemaat biasa, bahkan jadi gembala komsel aja belum. Baru bertobat. Nah, sales ini yang kerja bersama-sama dengan kami di kantor, dia anak seorang gembala dan dia waduh udah jago ngomong firman Tuhan, anak gembala. Tiba-tiba satu saat ketahuan, dia make uang tagihan kantor. Nah, saya panggil kan, saya marahin kan, kamu gak jadi contoh lah, kamu anak gembala, kamu udah pinter, ngerti ayat macam-macam bla 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 bla. Setelah saya tegur, dia ngaku. Iya Pak, tapi yang make uang itu bukan saya kaget. Siapa? Yang make Bapak Gembala. Waduh, kaget lagi saya kan. Betul apa enggak? Hah? Bapak Gembala nyuruh kamu make uang perusahaan. Waduh. Langsung saya waktu itu apa? Reaksi saya, mana nomor telepon Bapak Gembala? Saya telepon. Saya telepon, ya maklum lah. Saudara, kalau orang ketemu saya yang belum kenal saya katanya saya galak, bener gak sih? Galak katanya saya. Itu sekarang loh saudara, ini bayangin, ini 20 tahun yang lalu saudara. 24 tahun yang lalu. Bukan lagi galak saya, ganas waktu itu. Bapak Gembala saya telepon, saya langsung sikat habis saudara. Loh serius. Bapak ini pendeta model apa? Waduh bla 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 sampai orangnya nangis kali. Minta ampun saudara. Minta ampun, saya gak peduli. Saya ngomong apa waktu itu? Sekarang saya tanya, apa harta paling berharga di rumah Bapak? Sepeda motor Pak. Siapkan sepeda motor itu sama BPKB-nya. Setengah jam lagi ada orang datang ambil. Tolong Pak, Anda sudah gak ada, saya ngomong. Saya tutup telepon. Serius. Maklum kan, khilaf. Tapi udah dipenuhi Roh Kudus saya. Kira-kira udah marah-marah begitu, sampai banting telepon. Ingat firman Tuhan gak? Ingat firman Tuhan gak? Enggak kan? Enggak lah. Orang pendeta minta ampun aja saya ngomong gak mau tahu. Pokoknya siapkan setengah jam lagi saya kirim orang ambil. Udah siapin aja yang gak usah bawel. Tapi habis tutup telepon, saya mau kasih tahu ya. Saya jujur. Saya ke toilet, buang air kecil. Dalam kondisi panas hati. Tahu-tahu muncul firman. Saudara. Ada seorang hamba yang berhutang. Karena gak bisa bayar. Firmannya begitu. Mengingatkan saya tentang perumpamaan itu loh. Firman yang hamba yang gak bisa bayar utang yang banyak karena gak bisa bayar diampuni oleh rajanya.
Kemudian waktu dia keluar ada orang yang berhutang dengan dia yang jauh lebih kecil. Tapi karena orang itu gak bisa bayar langsung dicekik. Dan waktu sang raja dengar perbuatan hamba yang jahat ini. Tangkap, masukkan ke penjara. Betul nggak? Dan langsung saya hari itu saya nggak manggil gembala Komsel untuk menjelaskan artinya. Saya langsung tahu posisi saya adalah hamba yang berhutang banyak dan mencekik yang berhutang sedikit. Siapa yang menjelaskan ini? Siapa yang mengingatkan ini pertanyaannya? Yang tiba-tiba keluar dalam pikiran saya pada waktu saya ada di toilet. Siapa pertanyaannya? Roh Kudus. Roh Kudus, saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara, waktu saya cuekin perkataan itu. Saya keluar toilet, saya duduk, saya kehilangan damai sejahtera. Saya gelisah. Saya kehilangan apa namanya ya? Ya tahu kan orang gelisah itu bagaimana sih? Dan waktu saya gelisah pemikiran saya nggak bisa saya arahkan ke tempat yang lain. Selain daripada Bapak Gembala. Pikiran saya terus ditarik ke arah itu. Sampai akhirnya saya give up. Saya menyerah. Saya menyerah. Saya doa. Saya ngomong apa? Oke Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Angkat telepon, batalkan niatmu dan minta maaf. Saya kasih tahu ya, itu enggak di telinga saya ngomong, angkat telepon, minta maaf. Enggak, itu muncul di pikiran saya. Tiba-tiba muncul ide begitu. Jadi apapun yang keluar dari hatimu yang paling tulus dan muncul dalam pikiranmu, itulah suara Tuhan. Itulah suara Roh Kudus. Apalagi firman-Nya, ayatnya ada. Udah gak usah diragukan lagi. Itulah suara Tuhan. Sudah tahu waktu saya telepon dengan berat dan malu. Malu dong habis marah-marah. Bapak Gembala gak berani terima angkat saudara. Gak berani angkat telepon saudara. Yang disuruh angkat Ibu Gembala. Dipikir saya mau marah lagi kali. Tapi Tuhan menolong saya, akhirnya saya nggak terlalu malu. Karena saya marahnya kepada Bapak, minta maafnya kepada Ibu kan. Waktu saya ngomong, Bu saya mau minta maaf. Ibu bilang apa saudara? Puji Tuhan. Begitu tadi Bapak tutup telepon Pak. Saya masuk kamar, saya berlutut, saya nangis sama Tuhan. Minta tolong Tuhan. Saya ngomong apa? Iya, berarti Ibu lebih baik dari saya. Doa Ibu lebih dikabulkan daripada saya. Ya udah saya minta maaf. Saya batalkan niatnya. Saya tutup. Ya. Ya saudara. Itulah Roh Kudus. Nah bayangin sekarang. Di kantor, di rumah, di komunitas, dimanapun saudara berada waktu saudara mau khilaf, saudara mau terpeleset, saudara mau mengambil keputusan yang konyol, ada yang ngingetin hari ini. Bisa nggak hari itu saudara jadi terang nanti? Kalau terus menerus saudara hidup, setiap mau salah diingetin nggak jadi. Setiap mau khilaf diingetin nggak jadi. Bisa nggak akhirnya saudara jadi benar dan jadi khilaf dan saudara nggak ngomong lagi. Pendeta juga manusia, nggak ngomong lagi begitu. Apalagi cuma anak Tuhan biasa, apalagi cuma jemaat. Kita cuma manusia biasa. Bisa nggak saudara nggak harus ngomong itu lagi? Bisa lah. Bisa. Cuma persoalannya waktu diingetin kita seringkali ngambil keputusan yang sesuai dengan yang kita mau juga masian. Tapi Roh Kudus sudah mengingatkan, Dia sudah bicara. Tapi kita mengeraskan hati. Kita mengeraskan hati kita untuk kita tidak mau tunduk, untuk kita tidak mau taat. Untuk kita terus melakukan apa yang kita anggap benar.
Dan nanti waktu kepentok karena itu, waktu terkena masalah karena itu, baru saudara teriak-teriak. Baru saudara bingung cari pertolongan. Bahasa saya, baru saudara ngerepotin banyak orang di seluruh Denpasar. Oh iya kan? Sorry kalau yang suka melakukan itu. Saya tidak sedang menghakimi saudara. Tapi saudara, saya ingin memberikan solusi kepada saudara. Untuk besok tidak perlu lagi melakukan hal macam itu. Karena hari ini hari Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidupmu. Kalau engkau haus dan lapar hari ini. Nah, sekarang saya mau tanya aja deh. Gak apa-apa, gak dosa, gak dihukum. Siapa yang taat melakukan puasa dari minggu lalu sampai minggu ini? Cuman dikit 1, 2, 3, 4, 5. Sini gak ada? Gak ada yang puasa? 1, 2, 3 ya. Gak banyak kan? Gak sampai 10, gak sampai 20%. Yang 80%, ada aja hari gini masih puasa. Idul Fitri udah lewat kok puasa. Ya terserah Anda. Enggak apa-apa. Kita kan cuman mau taat sama rema yang didapat sama penatua. Dan kalau itu betul-betul membawa kebaikan, yang diuntungkan siapa sih? Saya cuma lupa ngasih pengumuman minggu lalu, sorry. Boleh minum air secukupnya. Maka kalau saudara lihat tadi saya minum sebelum khotbah habis nyanyi, bukan berarti saya nggak puasa. Minum air putih secukupnya. Supaya nggak radang, nggak kering tenggorokan. Apalagi habis teriak-teriak nyanyi. Ya, oke. Jadi sudah ngerti kan? Hari ini adalah hari pembebasan buat saudara. Karena hari ini, hari Roh Kudus dicurahkan. Tapi saya tahu, ini pun gak semua orang percaya. Gak semua orang merespon. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Roh Kudus diberikan untuk para pengikut Kristus. Roh Kudus bukan diberikan memang untuk fans. Roh Kudus diberikan untuk follower. Kalau fans yang tadi, seperti orang yang nonton bioskop, drama, dan sebagainya. Oke, saya minta waktu sebentar, karena ini penting. Roh Kudus diberikan untuk pengikut yang memang mau mengikuti jejak, mau hidup menjadi seperti Kristus. Kita nggak bisa menjadi seperti Yesus cuman dengan nyanyi, ku mau menjadi seperti Yesus. Nggak bisa, nggak cukup. Kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa mengikuti jejak Kristus. Dan lama-lama kita jadi seperti Yesus memang. Jadi Roh Kudus adalah kunci dalam kehidupan kita. Bayangin saya lupa. Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Saudara dan saya diperumpamakan udah domba. Domba itu kan bodoh dan sekaligus lemah. Domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Bayangin saudara. Di tengah-tengah kucing masih mending. Di tengah-tengah serigala, jadi apa kira-kira kita? Domba di tengah serigala. Kan jadi sate kambing kita kan? Iya dong. Nah maka itu kita butuh backup. Kita butuh penolong. Kita butuh pelindung. Untuk bisa terus hidup. Apalagi mau jadi seperti Tuhan Yesus. Nah terakhir ini ya. Kabar baik buat saudara semua. Tim musik bisa balik. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Sudah tahu, hari Pentakosta di Israel, di zaman Tuhan Yesus adalah hari panen raya. Hari panen raya, perayaan panen raya. Kenapa kok pas Pentakosta? Sebab pada waktu saudara penuh Roh Kudus, kesaksianmu penuh kuasa, saudara akan jadi orang-orang yang memanen jiwa-jiwa. Ini bukan ilmu gatuk. Ini memang kenyataan dan faktanya begitu. Ya. Pada perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Syaratnya nih. Haus. Bukan mau coba-coba. Bukan iseng-iseng. Bukan karena sungkan. Bukan karena di altar call disuruh berdiri. Bukan.
Tapi karena memang saudara nangkep pesannya dan saudara haus. Karena saudara sadar, saudara cuma seperti domba yang lemah, yang bebal. Dan ada di tengah-tengah serigala yang ganas dan jahat. Sadar nggak itu? Dan itu semua membuat kita nggak mungkin untuk bisa hidup menjadi seperti Kristus endingnya. Sulit kalau mengandalkan diri sendiri. Nggak bakal bisa. Nah, Tuhan Yesus kasih jalan keluar. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke sorga. Tapi hari ini dia sudah naik ke sorga dan dia berjanji. Barang siapa haus, barang siapa lapar, barang siapa tulus mengakui segala kekurangan kelemahannya dan membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi kita, menolong kita. Saudaralah orang-orang yang oleh Tuhan hari ini akan diberikan yang namanya Roh Kudus. Oke, kita bangkit berdiri.